Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang senantiasa menjaga kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Dan Tuhan, pada hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 9, Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri sampai ayat yang ke-24 ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Air Bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Demikianlah perenungan dan pembacaan firman kita pada hari ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang saat ini bisa mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan semoga dapat melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bacaan yang barusan ini, kita melihat ada perkataan atau ada bahasa yang mungkin menjadi asing begitu bagi kita, orang-orang Kristen, yaitu adalah binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Nyatanya memang di dalam Alkitab terkhusus di Perjanjian Lama memang disebutkan binatang-binatang yang haram, dalam artian adalah mereka yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Dan ada binatang-binatang yang memang boleh dikonsumsi oleh manusia seperti binatang-binatang ternak seperti sapi atau domba atau ayam begitu ya. Nah, persoalannya adalah kalau membahas haram dan tidak haram ini panjang ya, tetapi kalau kenapa kok kita tidak lagi haram tidak haram ya, karena Tuhan Yesus kemudian menegaskan bahwa yang penting adalah yang menajiskan kita adalah yang keluar dari mulut kita, bukan yang masuk ke dalam diri kita. Jadi walaupun kita tidak makan yang dianggap haram itu, tapi perilaku kita atau perkataan kita itu tidak baik begitu ya, haram begitu ya, itu menajiskan kita, sedangkan yang kita makan itu tidak begitu. Nah, jadi akhirnya tentang haram halal tidak lagi dipikirkan. Nah, tapi pada waktu itu di budaya mereka binatang itu memang terbagi atas binatang yang halal dan binatang yang haram, bukan halal ya, yang tidak haram dan haram. Jadi yang boleh dan tidak boleh. Nah, yang menjadi sorotan adalah tidak ada binatang yang lebih hina dari binatang lain. Jadi binatang yang haram untuk dimakan itu bukan berarti binatang itu hina, bukan berarti binatang itu levelnya lebih rendah dibanding binatang yang lain. Nyatanya apa? Nyatanya ketika Tuhan ingin memusnahkan ciptaannya karena tidak taat, karena perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan manusia, yaitu Nuh dan keluarganya, begitu juga dengan hewan-hewan, baik mereka haram maupun tidak haram. Dari sini kita belajar satu hal yang seringkali terlupakan.
kita selalu mengingat bahwa keberadaan kita sebagai manusia adalah ciptaan yang terbaik, ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, dan seakan-akan ciptaan lain itu tidak lebih penting dari manusia. Yang paling penting adalah manusia. Tetapi dalam kisah ini jelas bahwa manusia diselamatkan, tetapi hewan-hewan pun, bahkan yang disebut haram pun juga diselamatkan oleh Tuhan. Semua ciptaan Tuhan adalah baik bagi Tuhan. Semua ciptaan Tuhan adalah berharga bagi Tuhan. Ini mungkin Bapak Ibu kalau suka mendengarkan satu album dari sekarang ya tetap album ya, walaupun sudah tidak berbentuk CD, mungkin ada di online. Tapi kalau satu album lagu penyanyi atau band yang keluar, kan biasanya ada satu atau dua yang sangat terkenal, yang sangat populer, yang biasanya dinyanyikan banyak orang. Tetapi mungkin sisanya yang lain tidak terlalu familiar. Tetapi bagi musisi yang menciptakannya, semua lagu itu berharga. Ya kayak misalnya inilah paling gampang ya, kita kan ibadah pakainya Kidung Jemaat ataupun KPK baru. Nah, walaupun yang familiar tidak semuanya, tapi kan tidak ada lagu yang tidak lebih berharga daripada lagu lain. Semuanya kan berharga. Walaupun ada yang lebih sering dinyanyikan, bukan berarti yang tidak sering dinyanyikan itu tidak baik juga. Mereka baik juga, hanya memang tidak sering dinyanyikan. Atau memang momen-momennya lebih jarang dinyanyikan daripada yang biasanya. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Memang benar bahwa manusia itu punya kelebihan, yaitu punya akal budi yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka dari itu memang tanggung jawab yang diberikan kepada manusia pun lebih besar. Manusia punya tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara serta menjaga bumi kita. Sedangkan hewan tidak diberikan tugas untuk menjaga bumi ataupun mengelola bumi itu. Tugas mereka adalah hidup, dan saya juga kurang tahu sebenarnya tugasnya mereka apa. Tapi mereka tidak punya tugas yang sama seperti kita, karena kita memang berbeda. Kita memang lebih baik di hal itu. Tetapi bukan berarti mereka ini, hewan-hewan ini tidak berharga di hadapan Tuhan. Kenapa kok bagi saya ini penting untuk kita renungkan ya? Bapak Ibu coba ketika awal-awal corona, ketika awal-awal disuarakan untuk di rumah saja, semua jalanan itu sepi, toko-toko sepi, tempat makan tutup, semuanya sepi. Manusia masuk ke dalam rumahnya. Tapi kalau Bapak Ibu keluar, karena kita ada di Gunung Kidul ya, kalau kita di kota besar mungkin tidak terasa. Kalau Bapak Ibu keluar, Bapak Ibu bisa melihat atau mendengar suara burung. Ini saja saya sekarang dengar suara burung. Bapak Ibu bisa melihat hewan-hewan itu, mereka tidak terpengaruh apapun dengan corona ini. Mereka hidup dengan seperti biasa, bahkan tidak perlu hewan. Alam semesta langit pun tetap biru walaupun manusia dirundung oleh rasa takut karena corona. Tapi langit tetap biru, hewan-hewan tetap hidup sebagaimana mestinya mereka hidup. Dan bahkan ada beberapa istilah-istilah bahwa ya ini waktunya manusia sekarang dimasukkan ke tempatnya, dimasukkan ke rumahnya supaya bumi bernafas. Jadi memang, tapi nyatanya memang ya, jadi ketika manusia itu bekerja di rumah, beribadah di rumah, beberapa perusahaan-perusahaan berhenti memproduksi segala sesuatu, memang bumi kita ini perlahan-lahan pulih loh Bapak Ibu. Jadi mungkin ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk memulihkan bumi kita. Ya karena memang semua ciptaan itu berharga Bapak Ibu. Dan hewan-hewan, burung-burung, burung juga hewan, dan pohon-pohon dan semuanya itu berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak berharga. Jadi kalau mereka saja berharga ini, maksudnya mereka yang tidak berakal budi, mereka yang hidupnya menurut insting, mereka yang tidak punya tugas khusus untuk menjaga dan mengelola bumi saja begitu berharga, berarti manusia juga begitu berharga di hadapan Tuhan. Waktu itu Tuhan menolong Nuh dan menolong hewan-hewan itu dengan caranya. Dan sekarang dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan juga akan menolong kita, menolong hewan-hewan alam semesta dan bumi kita dengan cara Tuhan sendiri. Nah, saya membaca bahwa beberapa bandara sudah mulai bisa beroperasi. Nah,
Masalahnya adalah kemudian orang-orang menjadi lupa untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu untuk menjaga jarak sosial ataupun tinggal di rumah dulu, tidak perlu bepergian ke luar kota apalagi luar negeri, stay di rumah saja. Rupanya banyak yang lupa. Nah, Nuh ini disuruh masuk ke Bahtera 40 hari 40 malam loh Bapak Ibu. Ini kita ini tidak layak mengeluh ya kalau menurut saya, karena kita ini kan disuruhnya di rumah saja. Kita bisa nonton TV, kita bisa main gawai yang punya gawai, bisa menelpon orang lain, dan bahkan mungkin bisa sesekali jalan-jalan atau lari-lari, dan mungkin bisa bertemu dengan orang dan sedikit banyak bisa bertegur sapa, atau beberapa bahkan masih bisa beraktivitas keluar rumah. Dan Nuh ini 40 hari 40 malam ya, maksudnya memang cuma 1 bulan ya, dilihat ya cuma 1 bulan lebih 10 hari, tapi ini dia 1 bulan 10 hari itu terombang-ambing di dalam sebuah bahtera, dan di luar itu badai loh Bapak Ibu. Bukan di luar itu bukan langit yang bukan langit yang biru, bukan suasana yang tenang, di luar itu ada badai. Nah kalau mereka sambat alah suntuk alah apa terus keluar saja kan ya game over gitu maksudnya. Ya memang harus taat ketika ini Tuhan menolong dengan cara Nuh harus tinggal di dalam bahtera, ya tinggal di dalam bahtera, nggak repot gitu. Nah, begitu juga dengan kita. Nah ini Tuhan ini sedang memulihkan bumi kita, Tuhan sedang memulihkan ciptaannya, hewan-hewan kan lumayan ya, jadi nggak ada yang berburu mereka, nggak ada yang sedang menganiaya mereka, dan burung-burung bisa bernafas lega. Saya dengar burung-burung bisa bernafas lega karena keadaan udara yang lebih baik, dan pohon-pohon juga bisa bertumbuh dengan baiknya. Kan ini adalah momen yang tepat bagi Tuhan memulihkan banyak hal. Bukan momen tepat, memang ini adalah momen bagi Tuhan memulihkan banyak hal dan ciptaannya. Dan ya ini kita diajak untuk berpartisipasi dengan cara tinggal di rumah ya. Saya memahami bahwa banyak sekali yang ingin beraktivitas ya, apalagi mau lebaran ya kan, pengennya pulang kampung ya, tapi ayo berpartisipasi, mari berpartisipasi dalam pemulihan bumi kita. Dan tenang saja, sabar saja, segala sesuatu pasti akan berlalu. Nah badai yang begitu besar pun, air bah yang begitu besar pun juga pada waktunya berlalu. Setelah Nuh itu terombang-ambing bersama dengan hewan-hewan itu terombang-ambing, coba bayangin lah itu di bahtera sama hewan-hewan terombang-ambing begitu, dan pada akhirnya selesai. Nah kita ini juga sekarang terombang-ambing, pada akhirnya juga nanti akan selesai. Yang perlu kita lakukan taat setia dan mengagumi melihat bagaimana Tuhan mengasihi bumi kita, bagaimana Tuhan mengasihi ciptaannya, dan merawat mereka yang terbang di udara, merawat mereka yang berjalan di darat ataupun berenang di dalam laut. Bagaimana Tuhan menjaga kita, bahkan mereka ketika manusia seperti kita itu ketakutan, tapi mereka dijaga dengan sangat baik. Jadi walaupun Bapak Ibu apapun yang sedang terjadi, walaupun sedang di rumah dan lain-lain ya, tetap semangat, tetap tenang, tetap bersabar bahwa semuanya akan berlalu, dan ini waktunya bagi makhluk ciptaan Tuhan yang lain untuk bergerak bebas ya. Biarkan mereka bergerak bebas dulu, karena manusia bergerak bebas sudah terlalu lama. Jadi mari memberi ruang kehidupan bagi makhluk hidup yang lain, bagi ciptaan yang lain, bagi alam semesta ini untuk sejenak bernafas. Ya, mari kita berdoa. Kami melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya sungguh-sungguh mengasihi segala ciptaan. Kami melihat bagaimana Tuhan memulihkan setiap yang terluka. Kami sebagai manusia seringkali merasa bahwa ini adalah hal yang menakutkan, merugikan di dalam kehidupan perekonomian baik ataupun sosial kami. Tapi kami ingin melihat bahwa dalam keadaan ini pun Tuhan berkarya di bumi ini. Dan seperti Nuh yang saat itu setia menanti hingga waktunya tiba, kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap menanti hingga semuanya ini berakhir, sehingga kami kembali dapat berkarya dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya ketika nanti kami kembali berkarya, kami dapat berkarya dengan lebih baik lagi, dengan lebih melihat kehendak Tuhan, dengan lebih memaknai kehidupan kami, kehidupan sesama kami, dan kehidupan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat kita renungkan pada hari ini. Tetap tenang,
tetap santai, tidak perlu panik, tidak perlu terburu-buru mau pergi, pelan-pelan saja, tetap saling mendoakan, tetap saling menguatkan, dan sesekali keluar rumah untuk melihat langit, untuk melihat hewan-hewan, dan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan semua makhluk ciptaannya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.